Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Desiani Duha dari kelas 11 UPW. Di sini saya akan melanjutkan materi dari video sebelumnya, yaitu menganalisis perjalanan wisata. Materi selanjutnya yaitu tentang masalah pokok tanggung jawab usaha jasa perjalanan wisata. Di sini ada 4 tanggung jawab dari usaha jasa perjalanan wisata, yaitu yang pertama, conservation ethics. Maksudnya adalah kita harus bisa menjaga kelestarian alam dari kepunahan. Jadi kita harus mempunyai kesadaran akan alam kita, bukan semata-mata hanya untuk bisnis, tetapi harus melestarikan dan menjaga untuk keseimbangan alam dan lingkungannya. Karena kita melakukan itu dari kita dan untuk kita juga. Yang kedua yaitu ada cross-cultural understanding. Karena pariwisata itu bersifat umum, jadi kita harus bisa mewujudkan rasa saling pengertian akan perbedaan antar budaya yang bukan hanya ada di dalam Indonesia saja, tetapi yang ada di seluruh dunia. Yang ketiga yaitu ada communication, empowerment, and capacity building. Kita semua pasti setuju bahwa komunikasi adalah hal yang sangat penting, tak terkecuali di dalam dunia pariwisata. Jadi di sini kita harus bisa mengembangkan komunikasi itu sebagai sarana pembangunan masyarakat dunia yang bisa saling menguntungkan. Yang keempat ada carrying capacity or level of acceptable change. Ini merupakan suatu pendukung yang bisa kita gunakan untuk mengarahkan pada suatu perubahan kemampuan yang dapat kita pertanggungjawabkan. Contohnya yaitu dalam bidang kemampuan sosial budaya, kemampuan ekonomi, kemampuan lingkungan, kemampuan kelembagaan, ataupun kemampuan fisik. And the last, control, development, and planning, yaitu sebagai kontrol perencanaan dan pembangunan suatu negara. Planning itu kita gunakan supaya proses kita berjalan dengan lancar dan kita mempunyai target apa yang harus kita capai. Lanjut kita masuk pada materi jenis-jenis perjalanan wisata. Yang pertama yaitu ada wisata budaya. Wisata budaya ini merupakan kegiatan pariwisata yang menggunakan unsur kebudayaan sebagai objek utamanya. Jadi kita bisa mengeksplor lebih dalam lagi kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di seluruh dunia. Baik itu untuk menambah pengalaman kita ataupun hanya sekedar refreshing saja. Yang kedua yaitu wisata maritim atau bahari. Jadi kegiatan pariwisata ini adalah kegiatan yang dilakukan di daerah-daerah perairan, contohnya pulau-pulau, pantai, atau bahkan kawasan lautan yang bisa dilakukan di permukaan, di dalamnya, atau di dasar lautnya yang ada pada taman laut. Yang ketiga, wisata cagar alam atau taman konservasi. Bagi kita penyuka alam terbuka, kita bisa memilih perjalanan ini untuk wisata kita. Jadi, misalnya kita pergi ke suatu daerah yang memiliki kawasan suaka yang indah. Contohnya, kekasan tumbuhan, satwa, atau ekosistem di dalamnya. Selanjutnya yaitu ada wisata konvensi. Wisata konvensi ini sebenarnya sama arti dengan MICE. Jadi biasanya wisata ini juga dilakukan sekelompok orang untuk sekedar bertukar pikiran atau rapat masalah sesuatu atau planning dengan tujuan yang sama. Selanjutnya wisata pertanian atau yang biasa kita sebut dengan agrowisata. Agrowisata ini merupakan jenis pariwisata yang objek utamanya adalah landscape pertanian. Jadi di dalam jenis pariwisata ini kita bisa memanfaatkan segala objek-objek pertanian. Lalu ada juga wisata buru. Wisata buru ini biasanya kita menggunakan objek satwa untuk kita berburu. Lalu selanjutnya yaitu wisata ziarah. Wisata ziarah ini biasanya dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan agama tertentu untuk melakukan ziarah, ataupun bisa juga melakukan kegiatan yang bagian dari kepercayaan mereka, atau misioneri, ataupun juga untuk kesenangan spiritual.
Masih banyak lagi jenis-jenis wisata yang lain. Ada juga wisata kuliner yang kita bisa mengeksplor berbagai macam makanan dari berbagai daerah ataupun negara, dan wisata yang lain-lain. Baiklah, kita sekarang masuk pada materi bentuk perjalanan wisata. Bentuk perjalanan wisata itu dibagi beberapa jenis berdasarkan tujuan. Yang pertama, tujuan bisnis. Contohnya trade fair tour atau expo tour. Contohnya lagi incentive tour, family reunion tour. Yang kedua yaitu berdasarkan tujuan kesehatan. Contohnya orang Jakarta jalan-jalan ke puncak yang berudara sejuk. Bisa untuk sekedar refreshing ataupun membersihkan paru-paru dari udara-udara atau polusi udara yang sangat kotor. Contoh kedua, orang Inggris mencari pantai, ataupun juga orang Eropa belahan utara mencari panas di Mediterania. Dan yang ketiga yaitu dengan tujuan olahraga. Tujuan olahraga ini dibagi juga, ada yang menjadi pemain olahraga ataupun menjadi penonton olahraganya tersebut. Selanjutnya berdasarkan tujuan pendidikan. Contohnya pelajar dari Indonesia pergi ke Inggris untuk belajar bahasa Inggris di Oxford. Atau bisa juga perjalanan ke Hong Kong untuk belajar masakan Cina, atau perjalanan ke Jepang untuk belajar origami supaya kita bisa lebih kreatif lagi dalam menggunakan kertas. Lalu ada juga berdasarkan tujuan ziarah. Seperti yang kita telah bahas tadi di materi sebelumnya, tujuan ziarah ini pasti berkaitan dengan agama tertentu dan para peserta. Lalu ada bentuk perjalanan wisata berdasarkan penyiapan. Yang berdasarkan penyiapan ini juga dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu pertama, tur yang telah disiapkan oleh penyedia untuk umum atau tur yang disiapkan atas permintaan. Yang kedua, ada tur yang disiapkan secara reguler dan tur yang disiapkan secara tidak reguler. Yang ketiga, ada tur yang disiapkan secara paket dan tur yang disiapkan secara bebas. Lalu ada bentuk perjalanan berdasarkan kelas. Kelas di sini juga dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama kelas deluxe. Kelas deluxe ini dimaksud adalah kita memesan ruangan yang lebih besar daripada ruangan kelas standar. Yang kedua yaitu ada kelas standar, kelas ekonomi, dan kelas budget. Dan yang terakhir yaitu bentuk perjalanan wisata berdasarkan minat wisatawan. Dan materi terakhir kita masuk pada dokumen perjalanan wisata. Jadi di materi kali ini kita akan membahas tentang dokumen-dokumen apa saja yang akan digunakan, dibutuhkan ataupun dimanfaatkan dalam proses pariwisata. Contohnya yang pertama, valuable travel document. Jadi dokumen ini adalah dokumen perjalanan yang memiliki nilai atau harga. Karena dokumen ini bisa digunakan untuk mendapatkan jasa pelayanan perjalanan dan dapat ditukarkan dengan nilai uang. Contohnya adalah tiket, voucher, ataupun miscellaneous charge order atau MCO. Lalu yang kedua yaitu unvaluable travel document, yaitu dokumen perjalanan yang tidak mempunyai nilai atau harga karena dokumen ini tidak dapat ditukarkan dengan jumlah jasa ataupun barang maupun dengan nilai uang. Contoh yang pertama yaitu paspor. Paspor ini merupakan dokumen perjalanan yang dikeluarkan negara untuk warga negaranya yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Jadi paspor ini merupakan salah satu barang yang sangat amat penting bagi kita yang akan ada perjalanan ke luar negeri, karena itu untuk mengetahui identitas warga negara kita berasal dari mana. Yang kedua yaitu ada visa. Visa merupakan dokumen perjalanan yang resmi dikeluarkan perwakilan negara untuk warga negara lain yang ingin melakukan perjalanan ke negaranya. Selanjutnya yaitu fiskal. Fiskal ini merupakan surat keterangan yang menyatakan bahwa seseorang sudah membayar pajak atas perjalanannya ke luar negeri.
Lalu ada sertifikat kesehatan. Sertifikat kesehatan ini merupakan dokumen resmi yang menunjukkan orang yang akan melakukan perjalanan sudah mendapatkan vaksinasi yang disetujui oleh WHO, supaya perjalanan kita tetap berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan karena kesehatan kita. Dan contoh terakhir dari unvaluable travel document adalah exit permit. Exit permit ini merupakan dokumen pernyataan keimigrasian yang menyatakan bahwa seseorang telah diizinkan meninggalkan negara tempat tinggal menuju negara lain untuk sementara waktu. Exit permit biasanya dibubuhkan di paspor. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga setiap materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah ilmu pengetahuan kita. Saya Desyani Duha, memohon maaf jika ada ketidaktepatan kata. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Stay safe all.